Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Kebajikan Rahayu. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya, Ibu Wirajaya Mahardika, Delegasi Universitas Udayana. Sebelum saya memulai, izinkan saya bertanya tentang satu hal yang sederhana, terkait apakah Dewan Juri pernah mendengar mengenai kalimat matematika itu sulit, menakutkan, dan tidak semua orang bisa memahaminya. Ya, kalimat itu terdengar begitu sering dari siswa, bahkan dari guru. Namun pertanyaannya sekarang, apakah benar matematika sesulit itu? Ataukah justru cara kita mempelajarinya lah yang membuatnya terasa begitu menakutkan dan menyulitkan? Saya percaya, matematika itu bukan tentang angka semata, tetapi tentang cara kita berpikir, cara kita memahami, dan cara kita mencari solusi. Dan mungkin sudah saatnya cara kita belajar matematika kita ubah dari yang menegangkan menjadi yang menyenangkan, dan dari yang membebani menjadi yang memberdayakan. Maka dari itu, Dewan Juri, saya dengan bangga menghadirkan inovasi berjudul Mathventure, Mathematic Adventure Board Game sebagai transformasi pembelajaran matematika berbasis computational thinking untuk mengatasi overload learning materials. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kita perlu menilik bagaimana sebenarnya kondisi Indonesia saat ini. Menurut data dari TIMS 2019, skor matematika Indonesia itu hanya 397, jauh di bawah rata-rata internasional di angka 500. Sementara PISA 2018 juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 79 negara dengan skor rata-rata hanya 379. Dewan Juri yang terhormat, adapun salah satu penyebab utamanya adalah overload learning materials, beban materi yang begitu banyak dan terlalu luas, yang membuat matematika dan siswa itu terasa kesulitan untuk memahami konsep-konsep dasar dari matematika itu sendiri. Bahkan, kondisi ini linear dengan laporan dari ACDP 2016 yang menyatakan bahwasanya kurikulum pendidikan Indonesia saat ini itu terlalu padat karena menekankan keluasan materi daripada kedalaman terkait pemahamannya. Akibatnya apa? Ya benar, siswa itu merasa terbebani, kehilangan minat, dan menganggap matematika itu sekedar hafalan pada akhirnya. Padahal, matematika seharusnya menjadi latihan berpikir logis, kreatif, bukan sekedar hitung-hitungan yang membuat stres semata. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya, dari permasalahan inilah muncul pertanyaan besar terkait bagaimana sebenarnya penerapan game-based learning itu dapat mengatasi overload learning materials dalam pembelajaran matematika. Pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan gagasan inovatif saya, sebuah cara baru untuk mempelajari matematika melalui permainan, yaitu Mathventure. Adapun tujuan dari pembahasan kali ini itu memang sederhana pada akhirnya, tapi memiliki makna yang besar terkait satu, memberikan alternatif metode pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Yang ketiga, membangun suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan. Karena saya percaya, pada akhirnya ketika siswa menikmati prosesnya, pemahaman akan datang dengan sendirinya. Dewan Juri yang terhormat, adapun hal-hal yang ingin saya buktikan melalui Mathventure ini ada dua. Pertama, pembelajaran berbasis permainan itu sebenarnya mampu untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Dan yang kedua, bahwasanya metode ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, di mana keinginan belajar itu datang secara lahir dari rasa senang, bukan dari paksaan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kita perlu tahu bahwasanya problem solving dan juga solusi inovatif yang saya hadirkan, di mana generasi muda sekarang itu pada akhirnya mampu fokus berjam-jam memainkan game mereka, namun sering kehilangan semangat hanya dalam beberapa menit belajar di kelas. Ini bukan karena mereka malas, Dewan Juri, tetapi karena cara belajar mereka ini tidak relevan lagi dengan cara berpikir mereka. Kondisi ini linear seperti pemahaman dari penelitian Kearney, Borden, dan Sack 2020 yang menunjukkan bahwasanya game-based learning itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 60% dan pemahaman konsep itu
to 40% dibandingkan metode konvensional. Pada akhirnya apa? Berangkat dari penelitian ini, dari penelitian tinjauan pustaka sebelumnya, saya mengembangkan MathVenture, Mathematic Adventure Board Game, sebuah board game edukatif yang menghubungkan antara konsep game-based learning, pembelajaran berbasis permainan, dan juga computational thinking atau pemikiran komputasi. Karena dua konsep ini ketika disatukan, pada akhirnya akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus melatih cara berpikir kritis dan juga sistematis siswa. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya kita perlu menilik lebih dalam mengenai computational thinking itu sendiri terlebih dahulu. Sebuah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan membagi masalah itu dalam langkah-langkah yang efektif dan juga efisien. Ada 4 tahapan dari computational thinking. Pertama, decomposition atau pemecahan masalah besar menjadi bagian yang kecil. 2, pattern recognition atau pengenalan pola dan juga hubungan. 3, abstraction atau pemfokusan pada suatu informasi penting. Keempat, algorithm atau penyusunan langkah penyelesaian secara logis dan juga sistematis. Karena saya percaya keempat tahap ini pada akhirnya akan menjadi fondasi utama MathVenture untuk mewujudkan tujuan dari pembahasan ini. Selanjutnya Dewan Juri, kita beralih pada penerapan dalam MathVenture. Dalam MathVenture, pemikiran komputasi atau computational thinking itu direalisasikan menurut hal-hal ini. 1, pola pemikiran decomposition itu diterapkan dalam kartu problem solver yang akan membimbing siswa langkah demi langkah. Yang kedua, pola pattern recognition itu muncul pada kartu puzzle break yang akan mengasah kemampuan siswa untuk menemukan pola-pola berdasarkan logika mereka. Kemudian, abstraction ini diwujudkan lewat kartu fun fact math yang berisi teka-teki, berisi fakta-fakta yang menarik dan juga relevan seputaran matematika. Selanjutnya, algorithm. Ini dilatih melalui tantangan yang ada dalam puzzle break, di mana siswa itu harus menyusun sebuah strategi berpikir untuk menemukan solusi dari pertanyaan yang dihasilkan. Nah, dari cara ini, siswa pada akhirnya apa? Siswa akan belajar sambil bermain, namun tetap berpikir layaknya seorang problem solver sejati. Dewan juri yang terhormat, kita akan beralih pada platform MathVenture. Di sini, pada akhirnya MathVenture bukan sekedar permainan. Dia adalah transformasi pembelajaran yang menjadikan matematika lebih kontekstual pada akhirnya, karena kolaboratif dan juga menantang pola pemikiran pembelajaran kritis siswa. Sehingga di sini dapat Bapak Ibu Dewan Juri perhatikan untuk bagian-bagian ataupun fitur-fitur yang menurut visualisasinya. Selanjutnya, kita akan beralih pada pembahasan tentang MathVenture, di mana di sini secara sistematis di sini telah diwujudkan dan penelitian dilakukan di SMA Negeri 8 Denpasar yang melibatkan 40 siswa kelas 10, di mana tahapan penelitian ini terdiri dari 4. Pertama, persiapan dan juga sosialisasi, implementasi MathVenture, pengumpulan data pretest dan juga post-test, dan juga analisis dari hasil dan juga penyusunan laporan pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya apa? Ada 3 fitur utama dalam MathVenture, yaitu balik lagi. Pertama, kartu problem solver yang melatih pemecahan masalah siswa. Yang kedua, kartu fun fact math yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan siswa seputaran matematika. Yang ketiga, kartu puzzle break yang dirancang untuk menantang pola berpikir siswa secara kritis dan juga logis. Ketiganya dirancang untuk apa? Untuk membuat siswa itu aktif, berpikir, dan juga berkolaborasi, sehingga pada akhirnya siswa itu tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru secara pasif, namun secara aktif. Selanjutnya apa? Kita akan beralih pada analisis kebutuhan dan juga penerimaan. Di sini diperlihatkan bahwasanya hasil kuesioner menunjukkan bahwa siswa itu sangat membutuhkan media interaktif seperti MathVenture karena setelah diuji tingkat penerimaannya mencapai 92,18% dan aspek keseruan permainan itu dinilai tinggi yakni 88,26%. Sehingga artinya MathVenture ini tidak hanya diterima dengan baik tetapi bisa menjadi media pembelajaran yang efektif pada akhirnya. Selanjutnya bisa kita lihat hasil dan juga peningkatan pemahaman. Data pretest dan juga post-test
2019 menunjukkan hasil yang signifikan, di mana sebelum menggunakan Madventure hanya 8% siswa yang memiliki kategori tinggi, tapi setelah penerapan, angka itu melonjak menjadi 48%, kategorinya sangat tinggi, sehingga peningkatan ini membuktikan bahwasanya inovasi pembelajaran itu akan membuat siswa senang. Pada akhirnya apa? Simpulan dari penelitian ini, 1. Berhasil mengatasi overload learning materials, 2. Meningkatkan motivasi dan juga pemahaman siswa, dan ketiga, ini berhasil untuk mengubah pembelajaran matematika lebih bermakna dan juga kolaboratif pada akhirnya. Sehingga sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, marilah kita bersama-sama mengubah paradigma besar dari rasa takut menjadi rasa ingin tahu, dan dari beban menjadi kebanggaan bersama Madventure, Mathematic Adventure Board Game. Terima kasih.